Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep pemodelan sistem entertainment Fine Fun. Yang pertama-tama, uh, kami akan perkenalkan anggota tim kami. Di kelompok 2 ini beranggotakan yang pertama saya Burhanidayatullah dengan NIM 22051 214021. Kemudian saya Awanesa Prayoga dengan NIM 2205 1214011. Kemudian ada saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205 1214010. Saya Andrea Mairakanaya dengan NIM 2205 1214018. Dan saya Audrey Nazira Ramanyasari dengan NIM 2205 1214033. Ya, dalam pendahuluan ini, yaitu yang pertama, dalam era digital modern ini, hiburan online telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Internet tidak hanya memberikan akses informasi, tapi juga memberikan peluang baru dalam bidang hiburan. Salah satu bentuk hiburan yang sangat populer adalah web entertainment, di mana pengguna dapat menikmati berbagai konten seperti video, musik, film, dan lain-lain secara online. Dalam konteks ini, konsep Fun muncul sebagai platform web entertainment yang dirancang untuk memberikan pengalaman entertainment unik dan memuaskan bagi penggunanya. Fun berkomitmen untuk menjadi platform entertainment yang berkualitas dan menghibur bagi pengguna internet Indonesia maupun di internasional. Fun akan terus berinovasi untuk menyediakan konten-konten entertainment yang baru dan menarik bagi pengguna. Fun juga akan terus mendukung kreator konten lokal untuk mendistribusikan konten mereka ke khalayak yang lebih luas. Nah, dari tujuan Fun yang pertama yaitu memberikan konten entertainment berkualitas, yang kedua menjadi sumber informasi terpercaya, yang ketiga memberikan rekomendasi atau yang menginspirasi, yang keempat mendukung konten kreator lokal, yang kelima mendorong pertumbuhan industri hiburan lokal, yang keenam membangun komunitas pengguna yang aktif, tujuh inovasi konten yang berkesinambungan, 8 memperluas jangkauan internasional, 9 menjaga kualitas dan kredibilitas, yang ke-10 memupuk kolaborasi dan kemitraan. Next. Nah, ruang lingkup dari Fun ini yaitu Fun mencakup berbagai aspek ruang lingkup yang dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan yang komprehensif dan bermakna bagi penggunanya. Pertama-tama, platform ini menyajikan konten entertainment multifaset yang meliputi musik dari berbagai genre, video hiburan, dan berita terkini tentang aktor, sutradara, dan musisi. Selain itu, Fun menawarkan fitur rekomendasi melalui rubrik What's Going On yang memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa hiburan global, serta rubrik Check Also yang menghadirkan saran musik, film, dan acara TV berdasarkan preferensi pengguna. Fun juga berperan sebagai wadah bagi kreator konten lokal, menyediakan platform distribusi dan promosi untuk mendukung exposure karya-karya lokal. Dengan ruang lingkup ini, Fun bertujuan untuk menjadi pusat hiburan daring yang berbasis pada kualitas, inovasi, dan partisipasi aktif pengguna, sambil memberdayakan kreator konten lokal dan memperluas dampaknya di tingkat nasional. Nah, metodologi dalam web entertainment Fun ini yang pertama adalah penelitian dan analisis pasar, yang kedua pengembangan konten, yang ketiga pengelolaan kreator konten lokal, yang keempat pengalaman pengguna yang optimal, yang kelima penggunaan teknologi, yang keenam pengelolaan komunitas, yang ketujuh pemantauan kualitas konten, yang kedelapan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada definisi pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah suatu proses yang melibatkan pembuatan representasi sistem menggunakan alat, teknik, atau notasi tertentu. Tujuan utama dari pemodelan sistem adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, melakukan analisis yang mendalam, merancang perbaikan atau perubahan, serta mendokumentasikan informasi tentang sistem yang sedang dipelajari atau dibahas. Next. Kemudian ada jenis-jenis pemodelan sistem. Yang pertama, pemodelan matematis, yaitu merupakan metode pemodelan yang menggunakan persamaan matematika untuk menggambarkan hubungan antara variabel dalam satu sistem. Yang kedua, ada pemodelan simulasi, pemodelan yang melibatkan penggunaan perangkat lunak komputer untuk menciptakan model komputer dari sistem yang sedang diteliti. Selanjutnya ada pemodelan konseptual, yaitu berfokus pada pemahaman konsep dan interaksi antara elemen dalam sistem tanpa menggunakan matematika yang rumit. Kemudian ada pemodelan fisik, yaitu melibatkan pembuatan model fisik atau prototipe dari sistem yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada pemodelan hierarki, digunakan untuk merepresentasikan sistem yang kompleks dengan membaginya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil atau subsistem. Next.
Kemudian ada pemodelan berbasis agen, yaitu menciptakan representasi individu atau agen dalam sistem yang memiliki perilaku dan interaksi masing-masing. Kemudian ada pemodelan dinamis, yaitu menekankan perubahan dan perkembangan sistem seiring waktu. Selanjutnya, pemodelan berbasis objek, menggambarkan sistem sebagai kumpulan objek dengan atribut dan metode yang berhubungan. Selanjutnya, pemodelan data. Pemodelan ini bergantung pada data empiris yang ada untuk menciptakan representasi sistem yang akurat. Selanjutnya ada pemodelan konseptual sistem informasi. Pemodelan ini berkaitan dengan menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan dalam sistem informasi, sering digunakan dalam perancangan basis data dan pengembangan sistem informasi. Next. Kemudian ada keuntungan pemodelan sistem. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman terhadap sistem yang rumit dengan mengidentifikasi elemen-elemen komponennya, relasi antara elemen-elemen tersebut, serta bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi. Yang kedua, dapat melakukan simulasi dan analisis untuk meramalkan bagaimana sistem akan berperilaku di masa depan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, efisien dalam menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, memungkinkan kita untuk mencari solusi yang paling baik atau mendekati solusi terbaik untuk masalah yang rumit. Kemudian yang kelima, dalam rekayasa produk, pemodelan sistem dapat digunakan untuk merancang, menguji, dan memperbaiki produk sebelum produksi fisik dimulai. Next. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu model sistem berguna dalam memahami, meningkatkan, dan mengelola proses bisnis dan manufaktur. Selanjutnya, membantu dalam menganalisis dan mengatasi masalah-masalah yang kompleks secara terstruktur. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dan mengambil tindakan yang sesuai. Selanjutnya, model sistem memungkinkan kita untuk melakukan simulasi dan eksperimen secara virtual untuk menguji berbagai skenario tanpa melibatkan unsur fisik. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan membantu siswa dalam profesional dalam memahami prinsip-prinsip dasar sistem dan memberikan kesempatan untuk berlatih dalam lingkungan yang aman. Next. Selanjutnya, tahapan pemodelan sistem. Yang pertama ada itinerary, yang kedua perumusan konsep, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat identifikasi variabel dan parameter, yang kelima pemilihan metode pemodelan, yang keenam pembangunan model, yang ketujuh validasi model, kedelapan kalibrasi model, ke-9 verifikasi model, ke-10 analisis dan simulasi, ke-11 interpretasi hasil, ke-12 validasi akhir, 13 dokumentasi, 14 penggunaan model, dan 15 pemeliharaan model. Next. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan untuk poin pertama yaitu definisi diagram. Untuk diagram yang pertama yaitu diagram DFD atau diagram alur data. Adalah jenis bantuan visual yang digunakan untuk analisis sistem dan rekayasa ulang untuk menunjukkan aliran data dalam sistem atau proses bisnis tertentu. DFD memberikan representasi visual tentang bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan ditampilkan dalam suatu sistem serta bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan entitas eksternal. Next. Untuk diagram yang kedua yaitu diagram konteks. Adalah jenis diagram alur data yang digunakan dalam analisis dan tinjauan sistem untuk memberikan gambaran paling akurat tentang bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Diagram konteks membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara sistem dan entitas eksternal serta dalam menyediakan data primer atau keduanya. Yang ketiga yaitu diagram ERD atau diagram Entity Relationship. Adalah alat visual yang digunakan dalam desain basis data untuk menggambarkan entitas, objek, atribut, atau karakteristik, dan koneksi antara entitas dalam sistem atau aplikasi tertentu. ERD membantu pemodelan dan memahami bagaimana data diatur dalam organisasi atau aplikasi tertentu dan bagaimana data tersebut berinteraksi dengan data lain. Next. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis diagram. Untuk jenis diagram DFD yang pertama yaitu diagram konteks.
Diagram konteks ini merupakan diagram teratas dalam susunan DFD. Diagram ini menggambarkan interaksi antar sistem yang dianalisis dengan entitas eksternal. Kemudian jenis yang kedua yaitu DFD level 0. Merupakan level selanjutnya setelah diagram konteks, menggambarkan proses utama dalam sistem dan aliran data antara proses tersebut. Kemudian jenis ketiga yaitu DFD level 1, level 2, dan seterusnya. Merupakan level-level berikutnya dalam susunan DFD. Untuk yang kedua yaitu diagram konteks. Diagram konteks adalah salah satu jenis diagram dalam DFD dan biasanya hanya memiliki satu level, yaitu level tertinggi dalam susunan DFD. Namun dalam proyek yang sangat kompleks, diagram konteks dapat digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem yang kompleks dengan banyak entitas eksternal. Next. Oke, berikutnya yaitu jenis dari diagram ERD. Untuk yang pertama yaitu diagram ERD konseptual atau konseptual ERD, menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan tingkat tinggi dalam suatu domain. Biasanya digunakan untuk merancang model konseptual basis data. Kemudian jenis yang kedua yaitu diagram ERD fisik atau physical ERD, merupakan implementasi dari diagram ERD logikal, menggambarkan rincian teknis termasuk tipe data, indeks, dan struktur tabel dalam basis data fisik. Kemudian jenis yang ketiga yaitu diagram ERD hubungan banyak ke banyak atau many to many relationship ERD, digunakan untuk menggambarkan hubungan banyak ke banyak antara entitas, biasanya melibatkan tabel tengah atau junction table dalam basis data relationship. Kemudian jenis yang keempat yaitu diagram ERD subtype dan supertype atau subtype and supertype ERD, digunakan untuk menggambarkan hierarki entitas di mana terdapat entitas supertype yang memiliki subjenis atau subtype. Next. Selanjutnya yaitu keuntungan diagram. Untuk keuntungan diagram DFD, yang pertama yaitu memahami sistem secara lebih menyeluruh, kemudian analisis yang lebih mendalam. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi masalah dengan memvisualisasikan alur data. Lalu keuntungan yang terakhir, pemeliharaan yang lebih mudah. Kemudian untuk diagram konteks, yang pertama yaitu gambaran keseluruhan yang cepat. Lalu yang kedua, fokus pada hal penting. Lalu yang ketiga, sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian diagram ERD. Untuk keuntungan yang pertama yaitu pemahaman struktur data. Kemudian yang kedua, desain lebih terstruktur. Yang ketiga, dokumentasi yang terperinci. Yang keempat, konsistensi data. Lalu yang kelima, pemahaman yang lebih baik. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu tahap pembuatan diagram. Untuk yang pertama, diagram DFD. Tahap 1 yaitu identifikasi tujuan dan lingkup. Tahap 2, identifikasi entitas dan proses. Tahap ketiga, tentukan aliran data. Kemudian tahap keempat, gambar diagram konteks. Yang kelima, buat level-level DFD. Kemudian tahap keenam, identifikasi data storage. Lalu tahap ke-7, validasi dan perbaikan. Tahap ke-8, dokumentasi. Tahap ke-9, perbarui DFD jika diperlukan. Kemudian tahap yang terakhir bisa digunakan. Lanjut. Oke, kemudian diagram konteks. Untuk tahap yang pertama, pahami sistem utama. Kemudian tahap kedua, siapa saja yang akan terlibat dalam diagram tersebut. Kemudian tahap ketiga, bagaimana data berjalan. Lalu tahap keempat, buat diagram konteks. Tahap kelima, cek dan perbaiki. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu tahap pembuatan diagram ERD. Untuk tahap pertama yaitu identifikasi entitas, kemudian yang kedua identifikasi atribut, lalu tahap ketiga tentukan hubungan, tahap keempat buat gambaran kasar, lalu tahap kelima buat diagram ERD konseptual, lalu tahap keenam validasi dan perbaikan, tahap ketujuh dokumentasi, tahap kedelapan normalisasi opsional, kemudian tahap ke-9 implementasi, lalu yang terakhir dapat digunakan. Next. Studi kasus, aku ya. Studi kasus, website FanFan merupakan sebuah platform streaming film
dan musik adalah wadah digital yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman hiburan yang tak terlupakan. Dengan fokus pada kemudahan penggunaan, platform ini menyediakan akses ke berbagai koleksi film dan musik yang luas dan beragam. Pengguna dapat menjelajahi berbagai genre, tahun rilis, artis favorit dengan mudah, serta menikmati konten ini secara streaming langsung di berbagai perangkat. Dengan konten yang terus diperbarui dan perpustakaan yang berkembang, FanFan menjadi destinasi utama bagi para pencinta film dan musik yang ingin mengeksplorasi dan menikmati hiburan dalam satu platform yang praktis dan menarik. Analisis kebutuhan, tahap analisis ini pada sistem website hiburan streaming film dan musik, FanFan telah memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana kami akan merancang platform ini untuk memenuhi harapan pengguna dengan efektif. Dari analisis ini, kami memahami bahwa kualitas pemutaran konten adalah kunci, dan kami akan memprioritaskan penyediaan konten dalam resolusi tinggi untuk film dan audio berkualitas tinggi dan tinggi untuk musik. Hasil dari analisis kebutuhan ini akan menjadi landasan kokoh dalam pengembangan FanFan yang bertujuan untuk menjadi destinasi utama bagi penggemar film dan musik untuk mencari hiburan berkualitas tinggi dan pengalaman yang memuaskan dalam streaming konten mereka. Selanjutnya, implementasi pemodelan sistem. Yang pertama, menggunakan diagram DFD pada website FanFan. Implementasi pemodelan sistem pada website FanFan akan kami bagi menjadi 3 sistem utama, yaitu sistem pencarian, penilaian, ulasan. Yang telah kami buatkan 3 diagram alur data. Yang pertama, diagram alur data sistem pencarian. Di sini terdiri dari 3 aktor, yaitu pengguna, mesin pencari, dan admin. Pengguna adalah orang yang memberikan sistem pencarian pada website FanFan untuk mencari informasi tentang musik, film, berita, dan informasi lainnya. Sedangkan mesin pencari adalah sistem yang dirancang untuk mencari dan menemukan informasi yang relevan di internet dari database yang dimilikinya. Mesin pencari menggunakan algoritma dan teknik khusus untuk menjelajahi jutaan halaman web dan mengindeks konten yang ada di internet. Dan admin di sini akan mendapatkan data pencarian dan sebagai penyedia form pencarian. Selanjutnya, diagram alur data sistem penilaian. Di sini juga ada 3 aktor, yaitu pengguna, pemilik karya, dan admin. Pengguna akan memberikan penilaian atau rating terhadap karya musik dan film yang akan tersedia di website FanFan. Pemilik karya adalah orang atau organisasi yang memiliki hak cipta atas karya musik dan film yang tersedia di website FanFan. Dan terakhir, admin akan mendapatkan data penilaian dan sebagai penyedia form penilaian. Diagram alur yang terakhir ada sistem ulasan, terdiri dari 3 aktor juga, pengguna, pemilik karya, dan admin. Pengguna juga memberikan ulasan atau review terhadap karya musik dan film yang tersedia pada website kami, dan pemilik karya orang atau organisasi yang memiliki hak cipta, dan admin akan mendapatkan data ulasan dan sebagai penyedia form ulasan. Ayo, Kak. Selanjutnya terdapat tabel aliran informasi FanFan. Tabel aliran informasi adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana informasi atau data mengalir melalui berbagai proses atau langkah dalam sebuah sistem atau proses bisnis. Yang pertama ada aktor, di mana aktor ini menempati tabel pertama, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sistem FanFan, yaitu pengguna dan admin. Pengguna adalah orang yang menggunakan situs web untuk mencari, memilih, dan menonton atau mendengarkan film atau musik. Sementara admin adalah orang yang mengelola konten dan pengguna di dalam sistem. Kemudian tabel kedua terdapat input, yaitu tindakan atau permintaan yang diberikan oleh pengguna atau admin kepada sistem. Misalnya pengguna mengakses website atau mencari film atau musik, bisa juga membuat akun baru, mengisi ulasan, atau admin mengubah film atau musik. Kemudian tabel ketiga terdapat proses. Proses merupakan langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan oleh sistem FanFan untuk memproses input dari penggunaan atau admin. Contoh proses meliputi pencarian, pemutaran, pembuatan akun, pengelolaan konten, pemrosesan ulasan, penghapusan akun, dan pengeditan profil. Kemudian tabel yang keempat terdapat output. Output merupakan hasil atau respon yang dihasilkan oleh sistem sebagai hasil dari proses yang telah dilakukan. Output ini dapat berupa menemukan film atau musik, memutar konten, membuat akun pengguna baru, menampilkan ulasan, atau menampilkan profil yang telah diedit. Bisa di next. Berikut merupakan contoh tabel aliran informasi FanFan. Selanjutnya terdapat diagram konteks FanFan. Berikut merupakan contoh diagram konteks pada diagram FanFan. Selanjutnya, slide next.
Dalam diagram konteks sistem informasi website hiburan, interaksi antara aktor dan pengguna dan admin website FanFun dengan sistem berlangsung melalui sejumlah input, proses, dan output yang berbeda. Pengguna memiliki beberapa input yang mencakup pemilihan film dan pengguna memiliki beberapa input yang mencakup pemilihan film atau musik yang berbeda sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Mereka juga dapat memilih produk berdasarkan tren terbaru di dunia hiburan. Memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi berdasarkan popularitas opsi untuk membuat akun baru. Proses pembuatan akun akan melibatkan pengisian informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan kata Proses pembuatan akun akan melibatkan pengisian informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan kata sandi yang aman. Ini memberikan pengguna akses yang lebih terpersonalisasi ke situs web FanFun. Baik, kesimpulan permodelan sistem menjadi inti dari proses perancangan yang sukses dalam dunia digital yang terus berkembang, terutama dalam konteks website entertainment yang kompleks seperti FanFun. Melalui pemodelan sistem alur data di dalam sistem dapat digambarkan dengan jelas menggunakan data flow diagram dan membantu mengidentifikasi bagaimana data diproses, disimpan, dan mengalir di antara berbagai elemen dalam website. Baik, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.